ingin menyampaikan catatan akhir tahun kami tentang banyaknya pelanggaran-pelanggaran Pilpres selama tahun 2023 yang telah berlangsung. Kawan-kawan, pertama kami akan memulai dengan putusan MK. Kita semua masih ingat putusan MK nomor 90. Itu betul-betul merupakan bentuk manipulasi, malpraktek peraturan perundang-undangan yang terjadi secara gamblang dan membuat nalar publik menjadi terhentak. Betapa tidak, perkara ini adalah permohonan tentang pasal 169, sama-sama kita ketahui, mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden yang membatasi minimal usia 40 tahun. Dan MK mengabulkan permohonan perkara tersebut dan menjadi pintu masuk pasangan 02 Gibran menjadi cawapres. Walaupun kita juga sama-sama ketahui MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan tegas dan jelas bahwa itu melanggar etik yang berat, sehingga Ketua MK diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Yang sama-sama kita ketahui juga Ketua MK adalah paman dari Gibran. Lalu yang kedua, laporan pelanggaran pemilu di Bawaslu. Ini kami membuat laporan di Bawaslu, banyak sekali laporannya. Ini bisa kami jelaskan satu persatu. Kita sama-sama ketahui Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dalam beberapa kasus bersikap berat sebelah. Ini tercermin dalam beberapa kasus. Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan alasan kekurangan bukti material. Padahal laporan disampaikan dengan alat bukti yang lengkap. Di sisi lain terdapat laporan yang tidak tergolong pelanggaran justru diproses sebaliknya. Kita ingat ya, satu pertama tentang laporan kami di Bawaslu. Perkara di Bawaslu nih, pertama laporan terhadap pantun Cawapres Muhaimin Iskandar. Kawan-kawan masih ingat semua? Terhadap pantun pada waktu pengambilan nomor, ini kami telah melakukan sidang 5 kali di Bawaslu. Walaupun hasilnya diputuskan tidak terbukti, tapi yang menjadi persoalan bukan pada putusannya. Pertanyaan kami, mengapa Bawaslu memproses laporan tersebut yang nyata-nyata bukanlah sebuah pelanggaran dengan mengacu pada Undang-Undang Pemilu dan PKPU 15/2023. Selain itu, laporan ini hanya disertai satu bukti video dan satu saksi yang bukan saksi fakta, tetapi justru segera diproses. Sedangkan laporan kami yang poin B tentang ke Bawaslu juga ini, pelanggaran dalam silaturahmi nasional Forum Desa Bersatu. Ya, Cawapres Gibran melakukan dugaan pelanggaran karena hadir dalam silaturahmi nasional Desa Bersatu. Forum ini dihadiri 8 organisasi perangkat desa. Kita tahu perangkat desa ini seharusnya netral, namun mayoritas pesertanya itu menggunakan logo paslon 02 di bajunya. Itu sama-sama diketahui publik. Sementara di Gibran melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan melakukan kampanye di luar jadwal. Bahkan di sana terjadi indikasi praktek money politik melalui pembagian uang transport dalam acara tersebut. Nah, yang menjadi persoalannya, Bawaslu RI, Bawaslu Pusat tidak menindaklanjutin laporan ini dengan alasan kurang bukti material katanya. Padahal laporan itu disertai bukti yang lengkap dan acara tersebut digelar secara terbuka. Semua media juga meliputnya. Sehingga tidak ada alasan bagi KPU untuk menyatakan kurang bukti material. Bawaslu menyatakan kurang bukti material tersebut. Berbeda sikap dengan, jadi ini ada beda sikap nih, Bawaslu RI dengan Bawaslu DKI. Bawaslu DKI malah memproses dugaan tersebut dan menyatakan bahwa aparatur desa yang hadir dalam forum tersebut dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran dan dilakukan teguran. Tetapi Gibran tidak diberikan sanksi apapun. Ya, jadi ini antara Bawaslu sendiri terjadi perbedaan. C, laporan yang kaitan dengan Bawaslu juga ini. Dugaan pelanggaran kampanye di CFD. Gibran diduga melakukan pelanggaran dengan melakukan kampanye di Car Free Day. Gibran membagi-bagikan susu kemasan waktu itu dengan dibantu oleh tim kampanye 02. Kegiatan tersebut itu merupakan pelanggaran administrasi pemilu. Sebab CFD dilarang sebagai arena kampanye sesuai peraturan Gubernur DKI nomor 12 tahun 2016. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu tidak menindaklanjutin.
tanpa disertai alasan apapun. D. Laporan pelanggaran kampanye di pesantren, di tempat pendidikan. Ini terjadi kembali dilakukan oleh calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran melakukan kegiatan kampanye di tempat pendidikan dengan menyampaikan visi misinya kepada para santri dan santriwati yang notabene-nya adalah anak-anak, dan juga mereka membagikan barang-barang kepada santri dan santriwati. Kegiatan tersebut dilakukan di Pondok Pesantren Luhur Al-Syaqofah di Jagakarsa pada tanggal 10 Desember 2023. Kegiatan ini jelas-jelas melanggar pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga melanggar pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu yang mengatur larangan kampanye di tempat pendidikan dengan membawa atribut kampanye. Sejauh ini belum ada tindak lanjut Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran ini. A, B, C, D, dan ini E-nya. Laporan dugaan pelanggaran kampanye oleh Zulkifli Hasan di Forum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia pada tanggal 19 Desember 2023. Zulkifli Hasan datang dengan kapasitas sebagai Menteri Perdagangan, terang-terangan mendukung Prabowo Gibran dalam sambutannya. Sambutan Zulhas bahkan diduga menistakan agama dengan menyatakan sebagai berikut, nanti kami jelaskan. Terhadap pelanggaran ini, Bawaslu belum mengambil tindakan apapun. F. Ini kita sama-sama sudah ketahui, ada viral seorang santri meminjamkan 100 mobil ke tim Amin lalu dilaporkan ke Bawaslu. Sampai sekarang juga kita belum jelas perkembangannya bagaimana. G. Kaitan dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Taiwan yang sudah melakukan pemungutan suara sebelum jadwal resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. PPLN berdalih kalau tidak segera menggelar pemilihan, pengiriman surat-suara tidak dapat dilakukan sebab ada perayaan Tahun Baru Cina di sana. Ketua KPU menyatakan bahwa kejadian ini bentuk ketidakcermatan PPLN Taipei dan tidak menghitung semua surat suara yang telah dicoblos. Kejadian ini adalah bentuk ketidakprofesionalan KPU. Karena itu Bawaslu harusnya memproses kejadian ini. Sebab negara juga dirugikan secara material dengan tidak sahnya semua surat suara akibat pencoblosan sebelum waktunya. Itu kaitannya yang laporan kami ke Bawaslu. Yang laporan ke Barreskrim, ini poin nomor 3. Pertama, laporan tentang dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Pada acara tersebut tadi sudah disampaikan di awal, Zulkifli Hasan menistakan agama dengan menyatakan bahwa banyak orang dalam jemaah maghrib tidak mau mengucapkan amin setelah Al-Fatihah dibacakan sebagai kecintaannya pada Prabowo. Zulhas juga menambahkan pada tayat akhir banyak yang mengacungkan 2 jari, bahkan 1 jari itu bukan 1 jari yang sesuai ketentuan syariat. Sikapnya Zulhas tersebut diduga melanggar ketentuan pidana, yaitu Pasal 156A KUHP yang mengatur penodaan agama in case tata cara sholat sesuai rukun Islam, rukun sholat dan sunnah sholat. B. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang mengatur larangan untuk menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian berdasarkan sara. Ini kami sudah laporan ke Barreskrim Polri dan meminta untuk segera dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut, mengingat Majelis Ulama telah menyatakan ucapan Zulhas tersebut patut diduga merupakan tindak pidana penistaan agama. Tapi sampai saat ini laporan itu belum ada tindak lanjutnya. Ada juga pendampingan terhadap kasusnya Yusuf Belegor di Polres Depok. Ini sudah agak lama, mungkin kawan-kawan masih ingat. Dia adalah ketua relawannya Bro Anies yang dilaporkan ke Polres Depok setelah usai menulis opini. Nah, permasalahannya sampai saat ini dia sudah diminta klarifikasi, tapi status hukumnya belum dijelaskan apakah dia salah atau tidak. Masih diambang-ambangkan kasusnya. Itu yang kaitan dengan Barreskrim. Lalu yang keempat, laporan kami ke KPU. Nah, ini penting ya kawan-kawan. Kami beberapa kali menyampaikan pengaduan ke KPU, namun beberapa pengaduan tersebut tidak mendapatkan tanggapan secara resmi. Pertama, laporan pengaduan debat pertama. Yaitu debat pertama itu porsi tempat duduk yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Bagaimana paslon nomor 2 lebih banyak porsi tempat duduknya. Dan itu kami sudah komplain, tapi tidak mendapatkan tanggapan. Lalu
kami juga melakukan pelaporan sebelum terjadi habis baterai. Oke. Jelas? Hah? Belum. Tim operatornya mungkin panitia? Bisa saya lanjutkan? Suaranya cukup keras ya? Oke. Kami melaporkan pengaduan teknis debat sebelum debat cawapres yang kedua, debat kedua. Dalam surat tersebut kami minta untuk supaya mengecek penggunaan alat-alat canggih yang digunakan seperti earpiece atau penyuara telinga yang dipandu oleh tim kampanye. Akan tetapi surat pengaduan kami ini tidak mendapat tanggapan oleh KPU. Setelah ramai viral di media, baru ini menjadi pembahasan. Kami minta pada waktu itu kita semua calon yang berdebat saling periksa apakah ada yang menggunakan alat-alat tersebut. Periksa jadi tidak hanya satu calon yang diperiksa, tapi semua calon saling periksa untuk supaya sama-sama kita ketahui bahwa tidak ada penggunaan alat canggih tersebut. Ini tidak mendapat tanggapan. Lalu pengaduan kami tentang tindakan provokasi pada waktu debat pertama oleh capres calon nomor 2. Kami mengadukan provokasi oleh calon nomor 2 Gibran yang memprovokasi penonton sebagaimana dilakukan pada saat debat pertama. Hingga saat ini KPU tidak memiliki itikat baik untuk merespon pengaduan-pengaduan tersebut. KPU sempat menyebut di media bahwa dia akan memproses, tapi sampai saat ini belum ada kejelasannya. Itu yang kaitan kami dengan KPU. Ini yang terakhir adalah kami ingin menyampaikan tentang permasalahan kampanye capres dan cawapres di lapangan. Bagaimana banyak sekali pencabutan izin yang sudah dapat izin lalu berubah menjadi dicabut. Ini akan kami sampaikan ya. Di beberapa daerah. Pertama, pencabutan izin silaturahmi akbar Anies Baswedan dan Partai Nasdem di Taman Ratu Sultanah Aceh. Yang kedua, pencabutan izin pemakaian Stadion Patriot Candrabaga Bekasi untuk acara senam yang bakal dihadiri oleh Anies Baswedan. 3. Pencabutan izin penggunaan tempat untuk safari politik Anies Baswedan di Pekanbaru Riau. 4. Ada upaya pencabutan izin kegiatan Anies Baswedan di Ciamis, Tasikmalaya, tetapi Pemda Ciamis tidak menggubris dan acara tetap berjalan karena sempat tarik-menarik di sana. 5. Pencabutan izin penggunaan gedung Indonesia Menggugat di Bandung hanya beberapa jam sebelum acara digelar. Izinnya sudah ada, semua sudah siap, tiba-tiba ketika mau digelar berubah, ditutup gedungnya. Lalu pencabutan izin acara Desak Anies di arena terbuka Taman Budaya Provinsi NTB yang acara akhirnya dipindahkan ke Amanah Food Court. Ini Bang Hamdan waktu itu hadir ya di sana ya. Itu daftarnya yang kaitan dengan kampanye-kampanye di daerah. Kawan-kawan sekalian, ini menunjukkan bahwa Pilpres 2024 ini dibayangi banyak persoalan yang menjadi pertaruhan bagi integritas pemilu dan legitimasi pemimpin yang dilahirkan. Karena itu, catatan kami ini THN harus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu. Pemerintah dan aparat penegak hukum yang dalam beberapa kasus menunjukkan sikap ketidaknetralan dan tidak profesional. Semua pihak mesti memposisikan pemilu 2024 sebagai pijakan untuk membuat perubahan di tengah menurunnya indeks demokrasi dan indeks negara hukum. Jadi sudah disampaikan oleh Kapten, bagaimana indeks persepsi korupsi kita mengalami penurunan 4 poin terburuk sepanjang reformasi. Karena itu demi integritas Pilpres ini kami menuntut, pertama, meminta kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP untuk melaksanakan tugas secara netral, imparsial dan profesional demi terwujudnya pemilu yang berintegritas. Kedua, meminta kepada DPR RI untuk memperkuat peran pengawasan terhadap penyelenggara pemilu agar dapat lebih bekerja secara profesional. Ketiga, menuntut kepada aparatur negara dan penegak hukum untuk menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan pemilu serta meningkatkan praktek-praktek politik intimidatif dan tidak etis. Keempat, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal proses pemilu agar berjalan jujur, adil, dan berintegritas.
Demikian bisa kami sampaikan.